الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan serta kesempatan kita pada hari ini
di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kesempatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kita mampu syukuri dengan meningkatkan amal soleh kita, amal kebaikan kita, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal yang soleh yang merupakan amal yang kekal, yang senantiasa menemani kita sampai kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita sekarang ini atau jamaah atau orang-orang muslim menyebut dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Menyebut dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam list-list untuk infak dan sedekah, banyak di antaranya yang menyebut hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah penyebutan diri kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah dan Rasulnya atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Kalau di kalangan Nabi dan Rasul sebut hamba Allah, yaitu sudah jelas, karena mereka adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karakter hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, ini ayat Isra Mi'raj yang pekan yang lalu kita peringati. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, masjid atau Ka'bah, ke Masjidil Aqsa Palestina. Ya. Siapa yang dimaksud hamba di sini adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa perjalanan itu begitu singkat dan mudah? Karena Allah yang menghendaki hambanya ya, diperjalankan ya, untuk linuriyahu, untuk memperlihatkan tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba. Dalam surat lain, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub Allah juga sebut sebagai hamba. Dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 45, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Allah sebutkan hamba secara jelas ya, terang benderang. Dan terakhir, sebagai sumber dalam Al-Quran, begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi dan Rasul itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sebutan Nabi Khidir alaihissalam dalam surat Al-Kahfi ayat 65, fawajada 'abdan min ibadina. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Siapa mereka berdua? Mereka berdua adalah Nabi Musa dan pembantunya. Siapa yang bertemu siapa? Bertemu seorang hamba, yaitu Nabi Khidir alaihissalam di kalangan Nabi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebutan hamba kepada Nabi jelas. Kepada kita belum tentu. Kita ini termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala atau kriteria-kriteria Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala secara umum menyebutkan bagi orang manusia, memanggil manusia ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, yang beriman dan yang tidak beriman dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya untuk menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup siapapun. Dan Allah secara khusus memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, untuk mengimani Al-Qur'an, dan orang bertakwa untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Itu panggilan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini layak disebut hamba Allah Subhanahu wa taala, ada syarat,
ada karakter yang harus kita penuhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63 sampai 68. Namun dalam khutbah yang singkat ini akan disingkat atau dibacakan beberapa sifat atau karakteristik hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Yang artinya, wa ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini yang pertama. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati diartikan atau ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah tenang, tidak buru-buru, dan juga tidak terlalu lamban. Rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Itu adalah karakter pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Luqman ayat 18, menafsirkan dari ayat ini ke ayat yang lain. Wala tusairu khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu malingkan wajahmu, mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu la tamshi fil ardi maraha, dan janganlah jalan di muka bumi dengan angkuh. Ini ciri atau karakter hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi tidak tergesa-gesa dan tidak juga lemah gemulai. Menandakan dia adalah orang soleh misalnya, membuat jalannya yang pelan dan sebagainya. Karena ini suatu ketika Umar bin Khattab melihat seorang laki-laki berjalan dengan gemulai, lemah lembut. Umar bin Khattab bertanya, "Kenapa kamu jalan seperti itu? Apa kamu sakit?" "Tidak." Makanya Umar mencambuk anak muda itu supaya jalan tidak terlalu pelan. Ini juga ciri daripada rendah hati, jadi tidak terlalu pelan dan tidak terlalu tergesa-gesa. Yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa mereka dengan nyinyiran, dengan ejekan dan sebagainya, mereka membalas dengan kebaikan, dengan ucapan salamun alaikum, sebagaimana yang disampaikan ditafsirkan oleh Imam Hasan Al-Basri, salamun alaikum, semoga kesejahteraan, keselamatan atas kalian. Bukan membalas dengan ucapan yang sama, dengan ejekan dan bulian yang sama. Seperti hari ini banyak kita dengar, banyak kita lihat di televisi, bulian-bulian kepada orang-orang soleh, kepada orang beriman. Jangan sampai dibalas dengan bulian dan cacian. Kalau kita balas dengan bulian dan cacian, maka apalah bedanya kita dengan orang bodoh, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Kalau Nabi Muhammad SAW dibuli, diejek adalah dirinya, maka Nabi tidak membalas sedikit pun, seperti yang terjadi kepada Nabi diludahi oleh seorang Yahudi ketika melewati rumahnya mau ke Masjidil Haram, atau dicaci maki tiap hari, tiap pagi oleh Yahudi di pojok pasar. Nabi malah melayani dengan suapan makanan yang lembut dan yang terbaik.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya sifat yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Ya, sekalipun kepada musuh-musuhnya, sekalipun pada orang yang menghina beliau tidak membalas kalau itu adalah bersangkut dengan pribadi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah walladzina yabituna rabbihim sujjada wa qiyama. Hamba Allah, karakter yang ketiga adalah walladzina yabituna rabbihim sujjada wa qiyama, orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud dan sujjada wa qiyama, sujud dan berdiri dalam rangka untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter ketiga hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghabiskan waktu malamnya untuk tidur, tidak menghabiskan waktu malamnya untuk ngobrol atau berbicara yang tidak bermanfaat, atau tidak menghabiskan waktu malamnya di pos-pos ronda untuk membanting kartu. Banyak masih kita umat Islam yang menghabiskan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Tetapi hamba Allah itu adalah mereka menghabiskan malam untuk sujud dan tegak berdiri untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fasjud lahu," dan di sebagian malam mereka itu fasjud lahu, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang panjang itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah karakter hamba Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yaitu orang-orang yang berkata atau berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam, karena azab neraka jahanam itu adalah kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya neraka jahanam itu adalah saat seburuk-buruk tempat menetap, tempat kediaman. Oleh karena demikian hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang atau kita ini mengharapkan diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari api neraka ini. Karena begitu sengsara dan sulitnya api neraka itu. Tusqa min ainin aniyah, minumannya adalah dari mata air yang mendidih, yang panas. Laisa lahum ta'amun illa min duri, tidak ada makanan bagi mereka kecuali pohon yang berduri. Dalam surat Al-Ghasyiyah. Dalam surat Al-Haqqah Allah menyebutkan wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada makanan buat mereka kecuali darah dan nanah. Begitu luar biasa. Makanannya adalah darah dan nanah, pohon yang berduri. Minumannya adalah dari air yang mendidih, yang panas. Pakaiannya apa? Jangan dikira pakaiannya adalah seperti yang kita pakai hari ini. Jangan kira pakaian ahli neraka itu pakaiannya jubah, kain yang melindungi tubuh kita. Jangan dikira ahli neraka itu pakaiannya adalah apa yang kita pakai hari ini. Tidak. Sarabiluhum min qatiran, surat Ibrahim ayat 50. Pakaiannya apa? Aspal, cairan aspal yang panas. Sarabiluhum min qatiran, pakaian ahli neraka itu adalah aspal, cairan aspal. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah cuplikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya balasan bagi orang-orang yang masuk neraka atau orang kafir, orang munafik itu. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bebas dari api neraka. Sebagaimana doa kita, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Yang kelima,
walladzina idza anfaqu lam yuslifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Yaitu orang-orang yang berinfak, bersedekah, itu adalah tidak boros, tidak berlebihan, dan tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, di antara demikian itu. Dan juga sampai kita infak yang berlebihan, boros, membuat kita riya. Dan jangan juga kita tahan harta kita, yang menjadikan harta itu adalah bahan bakar api neraka yang membakar kita di neraka nanti. Mudah-mudahan kita bisa mampu meraih seorang hamba Allah, disebut sebagai hamba Allah, apabila kita mampu memenuhi karakter-karakter minimal 5 tadi. Karakter hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan itu sehingga kita layak disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil karim. Faqala ta'ala fi kitabil karim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Khatib menyampaikan di khutbah kedua ini 3 lagi, sebut secara singkat karakter hamba Allah yang ke-6, 7 dan 8 adalah orang yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak membunuh manusia yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang terakhir adalah wala yaznun, janganlah kita berzina. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Itulah 8 karakter hamba Allah Subhanahu wa taala minimal yang perlu kita miliki sehingga kita layak disebut hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله أكبر.